ada yang mempersoalkan kok mau bahas Isa sama Yesus, kok kenapa pakai persoalkan jenis kelamin. Itu saya tanya memang, dia laki atau perempuan. Maksud saya gini, bukan mau mempersoalkan dia menjelek-jelekkan jenis kelaminnya atau merendahkan, menghina dia, tidak. Karena saya pikir bahwa mungkin saja ada begitu banyak orang yang seperti saya sebelumnya yang tidak tahu bahwa dia laki-laki, mengira dia perempuan. Makanya saya tanya, dia laki atau perempuan? Setelah itu saya bilang dia laki. Lalu ada orang, ya saudara tidak hadir di tempat itu, tapi waktu saya bilang dia laki-laki, ada orang, hah? Ya. Oke, lalu sekarang soal saya dan Elia. Apakah saya Ya, shalom saudara yang terkasih. Tadi saya diceritakan seorang teman bahwa rupanya polemik tentang Yesus dan Isa itu sama atau tidak. Dari apa yang saya sampaikan itu ternyata itu menjadi sebuah polemik yang cukup meluas ya. Dan saya memang tidak memperhatikan itu karena saya sedang ada dalam pelayanan ke luar kota. Lagi pindah dari kota yang satu ke kota yang lain sehingga tidak mengikuti perkembangannya. Hanya saja saya waktu disampaikan seperti itu, wah kok bisa terjadi polemik yang besar seperti itu. Kemarin juga ya saya diinformasikan oleh Pendeta Budi Asali bahwa si Sofiatul juga membahas tentang itu. Dan dari WA-nya Pendeta Budi Asali dan juga Sofiatul itu, lalu ada tudingan atau tuduhan dari Sofiatul bahwa saya itu ya memanfaatkan Elia untuk apa ya, pansos lah atau apa gitulah ya. Kira-kira maknanya seperti itu. Juga saya diinformasikan juga bahwa tadi Pak Deki Ngadas juga sempat membahas masalah ini. Lalu saya akhirnya lihat videonya Pak Deki. Lalu dalam video Pak Deki itu, dari video Pak Deki saya tahu juga bahwa Pak MYM juga membahas itu. Sehingga akhirnya saya lihat, wah rupanya isu ini atau polemik ini itu cukup meluas ya. Nah juga sebelumnya saya sudah dapat kabar bahwa wah pokoknya kalau lihat komentar-komentar banyak orang mencaci maki saya segala macam ya. Kalau bagi saya sih no problem lah. Saya hidup dengan polemik semacam ini atau mendapatkan cacian, bulian, makian model begini nih itu biasalah, saya sudah bertahun-tahun hidup dengan model seperti itu. Jadi no problem. Hanya saja saya juga heran ya bahwa ada orang-orang tertentu yang masih saja, sudah saya klarifikasi, masih saja menyatakan atau menunjukkan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda loh. Satu lahir di sini, satu lahir di sini, beda ini, beda ini, beda ini. Ya kalau kamu menunjukkan itu pada saya ya no problem, saya juga mengakui itu. Ya makanya saya bilang deskripsinya itu berbeda ya. Tapi orang yang dimaksud, orang yang dirujuk dalam bahasanya Pak Deki itu sama. Ya. Tapi penggambarannya, kamu harus bedakan antara orang yang mau digambarkan dengan penggambaran tentang orang itu. Nah, kita kalau belajar sesuatu itu harus melihat dari berbagai macam sisi, berbagai macam aspek. Kalau kamu belajar kurang jauh, kurang banyak, maka kamu hanya tahu saja satu masalah hanya dari satu sudut pandang. Tapi kalau kamu belajar lebih luas, kamu akan belajar melihat masalah demi masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang menyeluruh. Ya, jadi ya saya juga baru tahu juga bahwa ada orang yang menggunakan kata-kata yang begitu kasar juga kepada saya. Saya tahu dari videonya Pak Deki itu. Dan ya kalau saya setuju lah dengan Pak Deki lah, orang kayak itu orang goblok gitu ya. Nah, dia kira dia memaparkan itu perbedaan-perbedaan, lalu saya tidak tahu perbedaan-perbedaan itu. Lalu saya menganggap bahwa itu sama dalam pengertian atau dalam aspek yang sama.
Nah, jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Deke itu sudah mewakili apa yang saya maksudkan. Jadi kalau saudara kurang paham, silakan lihat video Pak Deke itu. Saya kira dia memberikan penjelasan yang cukup baik yang mewakili apa yang saya maksudkan itu. Nah, tapi di sini saya tidak mau perpanjang itu lagi ya. Tapi saya mau menjawab beberapa hal. Pertama, adanya tudingan bahwa saya mau memanfaatkan Elia untuk pansos atau untuk menaikkan YouTube saya. Astaga. Justru pikiran model begitu ya, pikiran goblok betul ya. Sebelum Elia muncul juga saya sudah muncul sangat lama itu loh. Jadi ngapain juga saya memanfaatkan nama dia untuk menaikkan nama saya atau YouTube saya? Ya enggak lah. Itu tudingan semacam itu lucu sekali ya. Lalu ada tudingan bahwa saya menyerang dia. Loh, sesama maksudnya kenapa kok apologet kok menyerang si Elia itu loh. Ya, saya kalau melihat ada yang tidak benar atau tidak lengkap, itu ya saya juga punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Nah, kalau sekedar mengatakan beda atau sama, itu hanya satu sisi, maka kita perlu lihat komplit mana yang dalam aspek apa sama, dalam aspek apa beda. Nah, kalau saya menjelaskan semacam itu, lalu itu dianggap serangan terhadap Elia, ya lucu lah, mungkin kamu perlu belajarlah mengerti apa yang dimaksudkan dengan serangan itu lah. Ya. Ketiga, soal ada yang mempersoalkan kok mau bahas Isa sama Yesus kok kenapa pakai persoalkan jenis kelamin. Karena rupanya saya bicara soal Elia itu laki atau perempuan. Nah, saya jelaskan pada saudara gini ya. Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah ini ada satu cewek yang lagi viral. Diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah lalu tunjukkan kepada saya, wah ini cewek ini hebat loh. Ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu loh. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Ya saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh, masa? Nah karena wajahnya kan wajah feminim. Ya, banyak orang juga berpikir begitu. Jadi dengan wajahnya seperti itu, maka orang mengira dia perempuan. Saya juga sebelumnya begitu. Tapi begitu saya sudah tahu dia laki-laki. Nah, pada waktu saya ngajar di GSJS itu, terus ada orang bertanya, lalu saya mulai menyinggung Elia. Itu saya tanya memang, dia laki atau perempuan. Maksud saya gini, bukan mau mempersoalkan dia menjelek-jelekkan jenis kelaminnya atau merendahkan, menghina dia. Tidak. Karena saya pikir bahwa mungkin saja ada begitu banyak orang yang seperti saya sebelumnya yang tidak tahu bahwa dia laki-laki, mengira dia perempuan. Makanya saya tanya, dia laki atau perempuan? Setelah itu saya bilang dia laki. Lalu ada orang, ya saudara tidak hadir di tempat itu, tapi waktu saya bilang dia laki-laki, ada orang, hah? Ya, saya lihat reaksinya orang di bawah itu. Jadi artinya orang itu juga sama dengan saya, mengira si Elia itu adalah perempuan, ternyata laki-laki. Jadi maksud saya itu untuk memberikan penjelasan dia itu laki-laki bukan perempuan. Supaya orang jangan salah mengenalinya. Jadi tidak ada niat menghina apapun sama sekali di situ. Ya, jadi kalau yang bikin video saya lihat juga ada yang bikin YouTube bahwa saya menghina jenis kelaminnya Elia. Lah, kamu itu kurang ngajar itu ya. Tidak ngerti apa-apa, tapi bikin video justru yang begitu yang hanya mau memanfaatkan polemik ini untuk menaikkan YouTube kamu gitu loh. Ya, oke. Lalu sekarang soal saya dan Elia. Apakah saya ingin menjatuhkan dia? Seperti juga ada tudingan begitu, ingin menjatuhkan dia. Loh, saya ini justru sangat senang ada anak muda seperti itu loh. Nah, bahkan saudara lihat bahwa Elia sendiri mengaku bahwa dia belajar dari saya. Nah, ini saya juga baru dapat kiriman video itu ya. Coba saudara lihat video ini.
Haleluya. Baik, ya kita santai ya Elia ya. Elia, saya mau tanya ini ya, kamu belajar dari mana ini semua apa yang kamu tunjukkan ya? Saya lihat videonya luar biasa ya, saya salut ya, sampai sedemikian hebatnya. Dari mana kamu belajar? Boleh ceritakan sedikit? Nah, kemudian saat itu saya mulai mencari-cari, saya belajar, saya cari sumber belajar. Nah, ada kebetulan beberapa sumber belajar saya. Yang pertama itu ada dari Ibu Rita Wahyu, Ibu Rita Wahyu ya, seorang pengajar Ibrani. Saya belajar dari beliau untuk teks-teks Ibrani dan lain-lain. Kemudian saya belajar dari Bapak Bambang Nursena. Saya bukan murid resmi beliau ya. Saya belajar dari YouTube-nya. Nah, kemudian juga saya belajar dari Bapak Esra Soru, saya belajar dari Bapak Stephen Tong, saya belajar dari Bapak Budia Sali, saya juga belajar dari Romo Daniel Biantoro. Jadi baik Protestan atau Kekatolikan dan juga Ortodoks itu masing-masing saya pelajari. Nah, jadi dia mengaku bahwa dia belajar dari beberapa orang, salah satunya saya. Tapi sebelum saya dengar video ini supaya saudara jelas bahwa saya ini bukan mau menjatuhkan dia, malah saya mau mendukung dia. Bahkan saudara, begitu saya dapat nomornya, itu saya yang inisiatif untuk WA dia. Nah, supaya jelas ya, saya tunjukkan WA-nya ya. Saudara lihat yang saya katakan, Shalom, ini benar Elia, ini dengan Pak Esra Soru. Saya diberi nomor oleh Pak Budi Asali dan cerita tentang kamu. Ya, salam kenal. Ya, karena sebelumnya saya ngomong, saya dengan Pak Budi sudah ngobrol tentang dia. Pak Budi tanya saya, kamu kenal orang ini nggak? Ya, saya bilang, ya saya diberitahu orang, namanya Elia. Terus Pak Budi tanya, kamu punya nomornya nggak? Nggak punya. Nanti aku cari. Begitu aku mau bilang aku cari, tahu-tahu Pak Budi dapat duluan. Lalu akhirnya kirimkan nomor itu ke saya. Ya, nah lalu akhirnya saya inisiatif WA-nya si Elia itu. Lalu lihat apa jawabannya. Shalom, waduh Pak Esra, salam kenal, saya Elia. Bapak Esra salah satu idola saya loh. Nah, pakai pakai simbol kayak menangis. Ya, saya juga terima kasih. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Ya, Jakarta mana? Dan saya juga lalu mengatakan saya di Jakarta, pengen bertemu dengan dia. Lalu saudara, saya akan tunjukkan ya dari WA ini bahwa ya saya sangat senang dan mendukung dia. Bahkan saya berinisiatif untuk mengajak dia ketemu. Saudara lihat ini. WA saya. Oke. Info 1 hari sebelumnya ya. Ya justru saya dan Pak Budi Asali lihat potensimu bagus sekali. Makanya kami mau dukung kamu biar bisa jadi alat Tuhan yang bisa tegakkan kebenaran di zaman yang bengkok ini. Dia bilang, siap Pak Esra. Saya akan berkabar nanti, ya. Lalu hari berikut lagi saya nawari ketemu karena mumpung dia di Jakarta, saya di Jakarta. Tapi karena ya beberapa pertimbangan akhirnya tidak bisa ketemu. Lalu saya bilang, nanti next week saya suruh orang jemput kamu saja biar lebih aman. Kemarin saya di Pijar TV juga mereka ngomong juga sudah kontak kamu juga. Jadi kalau mau ketemu bisa di Pijar TV lebih bagus. Karena saya ini kan juga orang yang juga ngisi acara di Pijar TV dan saya dengan Pijar TV itu sudah kenalan bertahun-tahun namanya. Waktu ketemu kita bahas ini Elia dan ya saya dan Pijar TV juga mau dukung dia juga karena ini anak muda yang luar biasa, saudara. Apalagi saya dengar dia tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, terus apalagi pengetahuan sejarahnya bagus. Saudara juga tahu saya orang yang senang sejarah. Kalau saya cerita tentang sejarah Israel panjang lebar, ya. Dan saya juga lihat sedikit penjelasan dia waktu wawancara itu bagus sekali anak ini. Ya, lebih mengagetkan saya dia masih umur berapa tuh 19 tahun lagi kuliahnya. Saya kira kuliah teologi, bukan kuliah resmi teologi, kuliah ekonomi kah, perdagangan kah, bisnis kah. Jadi ini anak muda yang luar biasa yang perlu ditopang. Ya, jadi justru saya senang sekali bisa memberikan dukungan kepada dia. Terus yang mau menjatuhkan dia tuh siapa? Ya,
Bahkan Elia sendiri itu mengeluh, ya, mengeluh karena banyak orang membuat video seolah-olah mau mengadu domba saya dengan dia. Nah ini lihat ini, WA-nya Elia itu 29 November ya, dia kirim satu video, sebut Yesus dan Nabi Isa beda, Elia ditampol pendeta Ezra suruh, ya. Nah lalu Elia bilang, Pak Ezra, bagaimana hal ini? Saya dan Bapak sedang diadu domba. Ya, saya dan Bapak sedang diadu domba. Saya bilang, ya begitulah, biar konten mereka laku. Ya, jadi artinya dalam hal ini, ya saya tidak ada masalah dengan Elia. Bahkan, ya saya dengar kabar ya, saya dengar kabar bahwa dari Pak Budi Asali bahwa nomornya Elia tuh kok nggak bisa dihubungi ya. Mencemaskan keadaan dia. Ya saya kembali WA dia, sudah lihat hari Senin kemarin. Halo Elia, apa kamu aman? Jadi kalau orang anggap bahwa saya itu mau menjatuhkan Elia, apalagi mau memanfaatkan dia untuk popularitas, untuk pansus dan sebagainya, ini ya orang-orang mabok itu yang ngomong tuh ya. Jadi justru saya senang mendapatkan anak muda semacam ini, perlu ditopang, perlu disupport supaya dia bisa menjadi apologet Kristen yang bagus. Ya, dan keberanian dan kepandaian dia yang menurut saya luar biasa. Jarang sekali ada anak muda semacam itu. Saya sangat salut kepada dia gitu. Nah, tapi ya tudingannya datang bermacam-macam yang aneh-aneh. Jadi saya kira saya perlu klarifikasi itu saja supaya saudara jelas bahwa kalau ada anggapan demikian itu salah besar. Saya justru support anak muda seperti itu. Saya nggak tahu WA saya berapa hari ini nggak masuk-masuk, saya nggak tahu keadaan dia bagaimana ya. Tapi saya mendoakan dia ya, supaya saudara tahu. Saya mendoakan dia supaya dia aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, waktu mau ketemu saya itu ya kita dua sempat ngomong ketemu di mana. Ya saya mau pergi ke tempat dia bilang, aduh Pak jangan di kos saya jelek lah. Ya sudah saya bilang cari tempat umum aja, kita dua ketemu. Tapi dia takut karena dia bilang Bapak orang terkenal, saya juga lagi jadi target, jangan-jangan jadi masalah. Ya sudahlah, kalau begitu nanti next week saja kita ngatur tempat pertemuan yang lebih aman. Dari situ saudara bisa lihat ya, saya tunjukkan WA saya dengan Elia langsung. Jadi justru sekali lagi saya mau mendukung anak ini. Ya, tidak ada niat menjatuhkan sama sekali. Tudingan yang mengatakan saya bawa-bawa jenis kelamin tadi sudah saya jelaskan supaya saudara paham. Oke, itu saja. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan beberapa orang. Tapi kalau memang niatnya jelek, ya pasti tidak tenang dan berusaha menggoreng-goreng lagi. Tapi ya sudahlah, model seperti itu sudah saya hadapi dari sekian tahun yang lampau ya. Muncul orang-orang baru yang menamakan diri apologetik yang baru belajar sepotong-sepotong saja ya. Tapi ya menganggap diri begitu luar biasa. ya sudahlah. Tuhan menjadi penilai bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Dan untuk yang maki-maki saya yang ada di video Pak Dek itu loh ya. Kalau saudara dengar kata-kata saya ini ya, Tuhan berkati kamu. Kiranya Tuhan menolong kamu supaya kamu bisa lebih cerah pikirannya dan bisa mampu memahami suatu masalah dalam perspektif yang berbeda, dalam perspektif yang lebih komplit. Untuk semuanya, Tuhan memberkati. Mau dekat-dekat Natal, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Shalom teman-teman dan shalom buat hamba-hambanya. Saya akan memberikan masukan dalam cuplikan video yang sudah kita dengarkan ini teman-temannya. Jujur saya mendengarkan video ini berulang-ulang, saya berpikir apakah kita serupa dengan dunia? Jangan sampai kita dipakai oleh setan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Sekarang kita tahu di mana saudara kita Elia saat ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, dan jangan sampai pekerjaan Tuhan ini terhalang oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang mencari pembenaran diri sendiri dan yang mengatakan aku yang benar dan dia yang salah. Teman-teman,
saya berkata dan memberikan masukan dalam hal ini, seperti yang sudah diceritakan oleh hambanya tadi dalam cuplikan video ini, saya mau berkata siapapun yang benar dan yang salah, yang jelas menurut saya secara pribadi, kebenaran Tuhan dan ayat firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Dan mari kita pikirkan bersama-sama, apakah kalau kita seperti ini akan menjadi berkat kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak bisa berdoa gara-gara kita terlalu sibuk mencari kebenaran diri kita sendiri, dan jangan sampai dipermalukan nama Tuhan oleh karena kehidupan kita, ya saudara-saudaraku. Jadi mari kita ingat akan hal itu. Kita ingat hidup kita ini bisa menjadi berkat atau sebaliknya, ya. Ini masukan dari saya, teman-teman, ya. Karena kalau saya melihat pendeta sesama pendeta, hamba sesama hamba berdebat seperti ini, sangat tidak memberkati kehidupan saya dan apalagi rohani saya secara pribadi, ya. Jadi firman Tuhan berkata, banyak bicara, banyak kesalahan. Jadi lebih baik kita banyak berbicara dengan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, daripada kita banyak berbicara mencari kebenaran diri kita sendiri, teman-teman. Saya mau membacakan firman Tuhan bagi kita di dalam Pengkhotbah 10 ayat 13, dan kita baca sampai ayat ke-14-nya. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir pembicaraan adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi firman Tuhan berkata, orang bodoh banyak bicara, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan, semakin banyak mengurus orang lain, semakin banyak kebodohan. Jadi mari kita berbalik kepada firman Tuhan, teman-teman, ya. Firman Tuhan ini berkata bagi kita, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Jadi mari kita berhati-hati, apakah perkataan kita perkataan yang memberkati atau perkataan yang bodoh, ataukah sama kita dengan dunia ini. Dan firman Tuhan juga berkata di ayat yang lain kepada kita, dan pesan kepada kita, janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, apalagi kita hamba, masih berdebat tentang ini, apakah bedanya kita dengan dunia sana? Jadi kalau kita seperti ini, teman-teman, orang percaya, orang pengikut Tuhan, apalagi kalau seorang itu adalah seorang hamba atau seorang pendeta, kita sama dengan dunia sana. Kita suka mendebatkan hal-hal yang tidak memberkati. Apakah bedanya kita dengan mereka, teman-teman? Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ini akhir zaman. Ini adalah hari di mana sudah dekat kedatangan Tuhan Yesus. Banyak cara iblis membuat kita mundur daripada jalan Tuhan. Banyak cara iblis membuat kita tidak lagi merasakan sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan. Bisa saja hilang oleh karena kita tidak menyadari hidup kita saat ini, dan juga apa yang sudah kita lakukan lewat tindakan kita dan lewat perbuatan dan perkataan kita, teman-teman, kepada sesama kita. Kita sudah melihat tadi apa yang diceritakan oleh hambanya ini dalam cuplikan video ini, dan sampai berkata-kata kelamin dan lain sebagainya, dan ini tidak baik dan tidak menjadi berkat bagi
banyak orang, apalagi ini media sosial, dan seluruh dunia akan mendengar dan seluruh dunia akan tahu hal ini, teman-teman. Jadi mari berhati-hati, karena kenapa? Bukan hanya kita saja yang dibawa-bawa, tetapi nama Tuhan yang akan dibawa-bawa lewat kehidupan kita. Dan ingat firman Tuhan, teman-teman, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi jangan coba-coba mendukakan roh Tuhan yang ada kepada kita, supaya Tuhan tidak murka atas kehidupan kita. Jadi inilah, teman-teman, masukan dari saya dalam hal ini. Jadi mari kita berhenti untuk berdebat dan untuk mencari kebenaran diri sendiri. Jadi marilah kita memikul salib kita lewat kebenaran kita. Ya, seperti Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. Dia memikul salib. Dan demikian juga kita, jika kita mau mengikut Tuhan, jika kita mengaku adalah pengikut Tuhan dan anak Tuhan dan orang percaya, mari kita memikul salib kita dengan apa? Dengan cara kita mengorbankan kebenaran kita kadang-kadang demi kita melakukan kebenaran Tuhan, dengan kita memikul salib di dalam Tuhan Yesus. Jadi mari, teman-teman, kita sadari hidup kita. Kita sadari apakah kita berada di mana saat ini. Jangan sampai kita kehilangan sukacita dan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sadar hidup kita ini tidak sama dengan dunia sana. Jadi bagian kita dalam hal ini, teman-teman, adalah berdoa kepada Tuhan. Bagian kita mendoakan siapa yang sudah dipakai oleh Tuhan, yang seperti saudara kita Elia ini, teman-temannya. Kita harus mendukung dia dalam doa. Kita harus berdoa buat dia. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan melindunginya, dan Tuhan memberikan hikmat lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan lewat pelayanan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Elia, saudara kita Elia, teman-temannya. Saya secara pribadi, saya bangga kepada dia. Sekalipun umurnya baru 19 tahun, tetapi begitu dia luar biasa dipakai oleh Tuhan, begitu luar biasa dia diurapi oleh Tuhan. Jadi itulah, teman-teman, yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Kiranya video ini dapat memberkati rohani kita dan dapat membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mari kita sambut bulan 12 ini, bahkan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu tempatnya pada tanggal 25 Desember ini. Mari kita sambut dengan sukacita, dan mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai kita sampai saat ini. Tuhan selalu ada bagi kita. Shalom buat semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Amin.